Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisan, al-ma'budu bi kulli zaman, wal maqsudu bi kulli makan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, ayahanda, bunda, hadirin wal hadirat, jamaah sidang salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya Al-Mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nggak berjuang? Hujannya deres, tapi ke masjidnya pada kagak pakai payung, demek dah tuh baju ya. Saya aja pakai jaketnya basah. Saya lihat ada orang wadon pakai sejadah doangan, pasti sejadahnya basah itu. Begitu dia sujud itu celam-celam itu, asin-asinnya. Ada bapak-bapak juga sama nggak pakai payung. Ini luar biasa. Sesuai namanya Al-Mujahidin. Mau hujan kek, mau enggak hujan kek, nggak ada urusan. Kalau udah iman yang Allah tancapkan, maka tergeraklah hati untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah jaga ini menjadi nikmat istiqomah. Istiqomah salat malam. Tadi belum azan udah banyak orang. Udah ada yang lagi angkat tangan, udah ada yang lagi zikiran, lagi ada yang qomat kamit baca Quran. Itu artinya ini nikmat istiqomah. Istiqomah bangun malam, istiqomah kita salat berjamaah, istiqomah kita ikut pengajian, istiqomah kita demen sama masjid. Wa qalbuhu mu'allaqatan bil masajid. Orang kalau hatinya udah demen sama masjid, dia termasuk sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih. Ada 7 golongan yang Allah kasih naungan, Allah kasih terpal, di mana nggak ada orang ngasih terpal kecuali terpal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sekali lagi terus Allah jaga sampai akhirnya nanti ruh berpisah dari jasad kita, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomah ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, ayahanda, bunda, insyaallah pagi hari ini kita akan selesaikan bab 3. Kita akan buka maqalah al-khamsun, pesan yang ke-50 sampai al-khamis wal khamsun, sampai ke-55. Kita tahu bab 3 dari kitab Nasaihul Ibad ini berisi 55 pesan. Kemarin sudah kita bahas sampai pesan ke-49. Insya Allah kita akan sampai di halaman 18 hari ini. Yang megang kitab silahkan dibuka halamannya 18. Terakhir kita baca ada di baris kelima dari bawah.
Itu ada wal maqalah al khamsun, pesan yang ke-50. Bapak-bapak ketemu nemu ya, manggut aja dah. Bagaimana kayak urusannya dah. Ibu-ibu nemu, iya ibu-ibu mah ada mah getem kalau nyari-nyari gituan. Ibu-ibu kalau urusan kitab mah getem, apal dia. Sebab kadang-kadang begitu kitab dia buka, ada duitnya. Ada lagi merem dibangunin, ya bangun apa mengapa, nemu duit di kitab. Nah duit siapa? Duit sial. Orang boleh ngumpetin, lagi dia yang nemuin. Lah kan kita kalau pulang kita buka amplopnya, ya kan, kita ambil dah selembar 2 lembar kita umpetin di kitab. Lah kalau setahun kita kumpulin lembrolok itu duit, kita boleh ngumpetin yang nemuin sama orang wadon. Makanya kalau nyari bini, cari bini yang pintar nyari duit. Di mana aja nemu, di bantal nemu, di kelambu nemu, ya kan, di kelam nemu, di gerobong nemu, di mana aja nemu tuh ya. Maka mudah-mudahan yang punya bini-bininya sehat, yang punya laki-lakinya sehat, yang gak punya bini, gak punya laki, mudah-mudahan Allah kumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalah al khamsun, pesan yang ke-50 dari kitab Nasaihul Ibad disampaikan. Ini kita rada banyak nih pagi ini, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6-6-nya kita habisin. Biar nanti kalau kita ketemu, kita udah masuk ke bab 4. Abil Faid Dilnun Al-Masri, ismuhu Suban ibn Ibrahim, wakila Al-Faid ibn Ibrahim. Ada orang soleh namanya Abul Fayyad, anaknya Faidun atau Fayyad, dia karena babanya jadi Abul Fayyad. Makanya kalau kita punya anak misalnya Ibrahim, maka kita menjadi Abu Ibrahim. Anak kita Rodemah, berarti Abu Rodemah kalau babanya. Anak kita Marfu'ah, berarti emaknya Ummu Marfu'ah. Yang begitu-begitu sudah, itu artinya kita mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah, Abul Faid ini orang Mesir, orang yang soleh, sufi, yang kemudian mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keterbatasannya sebagai manusia. Apa yang disampaikan beliau? Itu yang ada hitam-hitamnya di tengah baris ketiga, kelihatan dalam kurung, kullu khaifin, ya, kullu khaifin, setiap yang menakutkan, setiap yang menggelisahkan, setiap yang mengkhawatirkan, min syai'in, dari segala sesuatu, haribun, maka dia akan kabur. Orang kalau enggak beriman kepada Allah, ketika ada sesuatu yang khawatir, sesuatu yang menakutkan, jadi gundah gulana, akhirnya ujung-ujungnya dia kabur. Tapi kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu bagaimana posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu anaknya ujian masuk negeri, gundah gulana, deg-degan, dia ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, dia ambil tangannya dipegang-pegang, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa? Ala bidzikrillahi tanfa'ul mu'minin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Setiap kita kemudian berzikir, Allah akan gampangkan hati kita lebih dekat dan akan mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berzikir, sesungguhnya itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat buat kita. Maka nggak ada istilahnya kita kabur.
Maka kalau udah kita menghadapi kesulitan, orang mukmin itu kata Nabi, ajaban lil mukmin, luar biasa. In asabathum sarra syakar. Dia kalau dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat yang enggak enak, maka sabar, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi enak enggak enak, nyaman enggak nyaman, sesuai enggak sesuai sama hatinya itu kejadian di depan mata, dia tetap akan bilang alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi dia enak hatinya. Kalau enak hatinya sesuai yang dia mau, maka dia sebut alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Segala puji bagimu ya Allah, tatimmu, kau sempurnakan segala nikmat ini menjadi amal soleh di hadapanmu. Kalau itu lagi enak hatinya. Kalau enggak enak hatinya, enggak sesuai apa yang beliau inginkan, beliau akan bilang alhamdulillah. Sama alhamdulillah depannya, cuman belakangnya ala kulli hal, atas segala yang Allah putuskan. Bocah mau bayaran besok hari Senin, ini pagi kita ngetok-ngetok kontrakan, udah telat 3 hari, kudunya yang ngomong. Kita ngarepin buat kita bisa kondangan sama arisan, sama bocah bayaran besok hari Senin. Begitu ketok, ya saya belum gajian Bu Haji. Kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu entar yang denger, yang ngontrak, ah kagak dibayar aja alhamdulillah. Apa gimana dibayar? Itu besok dia kagak enak. Enggak enak hati pinjam sama temennya, enggak pakai ditagih dia anterin. Itulah kemudian kalau kita tidak pernah lari dari kekhawatiran. Yang kedua, wa kullu ragibin talibun. Ragib itu senang. Makanya kalau kita ada akad nikah, itu penghulunya baca khutbah nikah. Ketika baca khutbah nikah, dia katakan bahwa faman ragiba an sunnati falaisa minni. Yang hadir hari ini nyaksiin pernikahan, faman ragiba an itu berarti benci, nggak pengen nikah. Falaisa minni, bukan golongan umatku kata Rasul. Maka di sini ragib, ya ragib. Lihat, setelah kullu ragibin ada huruf apa di situ? Fa, ya, fi. Nah, fi berarti beda sama an. Kalau ragib an sunnati berarti dia benci sama sunnah Rasul. Tapi kalau ragibun fi, dia senang. Maka orang kalau udah senang, fi syai'in talibun, terhadap sesuatu dia bakal cari itu sesuatu yang dia demenin. Sate banyak banget, banyak banget. Soto ayam, soto kambing banyak. Cuman kali, ya kan? Lidahnya nyetel ama soto yang di Pondok Pinang. Biar kata hujan-hujan di petukangan banyak soto, tetap aja dia ke Pondok Pinang. Kenapa? Karena emang di sana enak. Harganya 75.000. Dimakan bisa berdua. Pas itu buat pengantin baru. Sonoan dikit, habis di atas tol ada namanya sop dadi. Itu kalau makan itu sumringah. Biar kata di sini banyak tongseng, banyak sate, banyak sop kambing, tapi kalau udah makan di sono rasanya nggak pengen pulang. Kita juga nggak kalah. Nih AMD masuk, itu ada Bunda Minang, rumah makan Padang. Tapi itu emaknya. Sonoan dikit keluar AMD, udah deket Jangliun, sebelah kere ada Bunda Minang juga. Neng ini emaknya, ono anaknya. Itu kalau pagi ada pala kakap 20.000.
pala kakapnya gede bener, gedean itu sama emaknya. Pokoknya kalau kita beli pala kakap di situ, masya Allah, luar biasa. Kalau punya duit 20.000, kalau nggak punya duit 20.000, gampang, ada tahu sarpadeh namanya. Tahu sarpadeh cuma 3.000. Cara makannya itu nasi lagi ngebul, diangkat dari rice cooker, dari kukusan, masih ngebul. Itu diaduk-aduk sama tahu sarpadeh yang 3.000 doangan. Beli 5.000, kadang-kadang dikasih 2 biji, dia orang enak, nggak ada kembaliannya Pak Haji. Ngasih duit goceng, nggak ada kembaliannya, harusan 3.000, dikasih 2 biji, makan sama nasi yang lagi panas-panas, mantep banget itu. Kenyang lapar kali ya. Tuh kalau udah demen di Uber, bosan sama masakan kita, ke sana Jalan Tambak, ada makanan lu makan namanya Mat'am Lubnan, rumah makan khusus Libanon. Adep-adepan sebelah sini ada Ajwa namanya, punyanya Khalid Basalamah, tapi di situ kagak ada sambelnya, cuman ada acarnya doangan. Ada yang sebelah sana dikit ya, itu namanya Mat'am Jordan, rumah makan khusus Jordan. Sambelnya sambel orang Betawi, ada sambel bawang di sono, ada sambal terasi, meskipun makannya kebuli. Jadi ngomongin makanan kita ya. Kenyang dah. Artinya orang kalau udah rogib, seneng, demen, itu di Uber. Punya duit cuman cepet, pengen raktir temen, gampang. Bawa motor, pergi ke Serpong. Di Serpong di ujung ada namanya ikan cere. Itu dia ternak ikan, tabak, ikannya diserok kalau kita mau. Digoreng yang nggak pakai gas, gorengnya pakai kayu nangka. Kayu nangka dibelah-belah itu buat bakarnya. Begitu kecium baunya ikan cere, sedap bener. Makan segambreng-gambreng orang, se-RT makan. Itu pokoknya seporsi cuma secepek doangan. Udah dapat ikan cere 3 piring. 3 piring kan banyak. Sama sambelnya, sama sayur asem, ya, sama tahu kuning, sama lalapan. Ya kan jadi ngomongin makanan terus ya. Pokoknya begitu dah ya. Yang terakhir disebutin wa kullu anisin billahi mustawsihun bil khalqi, itu paling bawah. Kullu anis. Anis itu apa? Pemimpin, pemberani. Ada yang namanya, pokoknya anis-anis lagi berani dah sekarang. Ya begitu. Ada yang ngumumin, ya kan, ada udah ngumumin suruh maju, maju kagak nanti, ya maju kali ya, udah diumumin, sedunia udah pada tahu, ilokan kagak dia maju, ya maju insyaallah ya lah, jadi ngomongin maju kita. Orang kalau udah anis, berani, tapi tetap dia mustausihun, dia punya rasa takut. Orang berani banget nih, tapi katanya Abdul Faid, tetap dia itu punya rasa takut. Takut sama siapa? Nah, di sini wa fi nushatin, lihat paling akhir tuh barisnya. Wa fi nushatin mustausihun an nafsihi. Orang biar kata berani banget, orang kata biar dia mantap banget, tetap dia punya rasa takut. Takut sama siapa? Mustausihun an nafsihi, takut sama dirinya sendiri. Kenapa? Musuh terbesar kita adalah diri kita. Kenapa? Yang paling dekat sama kita bukan bini kita, tapi yang paling dekat sama kita adalah diri kita. Musuh kita siapa? Setan.
Bini kita kadang-kadang kalau tanggal-tanggal tengah begini tidurnya madep sono, kita mama madep mari. Beda sama tanggal 25 sampai tanggal 5. Iya. Kalau udah tanggal 5 belum disuruh tidur udah madep kita baik. Sampai tanggal 5. Kalau tanggal 6 sampai tanggal belasan mah dia madepnya madep sono. Makanya hari-hari sepi kalau tengah bulan. Beda sama tanggal 25 ramai parkiran keluar-luar. Itu kenapa hari-hari ramai? Karena emang bini kita tidurnya udah madep kita baik. Itu tandanya kalau bini udah madep kita tidurnya, maka tempat-tempat belanja rame. Tapi kalau bini kita masih madep sono tidurnya, itu sepi. Pasar malam yang malam minggu di AMD, perhatiin. Besok nih malam minggu sepi. Kenapa sepi? Bini kita tidurnya masih melengsong ke sono. Tapi kalau minggu depannya lagi dipastiin dia madep kita. Karena tanggalnya udah masuk tanggal 25 ya. Ini artinya bahwa orang biar kata berani, tapi dia punya rasa takut dengan dirinya sendiri. Kenapa? Ada setan, ada hawa nafsu. Itulah musuh terbesar dan musuh sesungguhnya di hadapan kita. Selanjutnya di halaman 19 paling atas, wal maqala al-hadiyata wal khamsun, pesan yang ke-51. Masih beliau nih Zunnun al-Masri, yang tadi seorang sufi namanya Zunnun al-Masri. Apa kata beliau? Al-arifu billahi ta'ala asirun ay marbutun. Apa maksudnya arif? Ini kan kita sedang ngomongin ma'rifah. Yang kemarin kita bahas ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita dikenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan bahwa orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, min asari sujud, ada tanda-tandanya ketika dia sujud. Kelihatan ntar, ada stempel-stempelnya. Wah, ini sujud. Kenapa? Aqrabu ma yakunul 'abdu billah, bahwa hamba yang paling dekat posisinya fahuwa sajid, ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, al-arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang dekat dengan Allah, mulai mengenal Allah, asirun, dia akan marbutun. Apa itu? Terbelenggu. Terbelenggu dengan apa? Terbelenggu dengan kemaksiatan, terbelenggu dengan kemungkaran, terbelenggu dengan kemusyrikan. Ada namanya tanah haram. Tanah haram. Ya, bahkan disebutin haramain, 2 tanah haram. Kok tanahnya haram? Maksudnya haram melakukan dari sesuatu kemungkaran, kezaliman. Boleh kecuali kebaikan-kebaikan. Masjidil Haram, ya, haram, bukan masjidnya yang haram. Haram itu maksudnya boleh melakukan kebaikan, enggak boleh melakukan kemungkaran. Maka orang yang sudah mengenal Allah, dia akan asir, terbelenggu, terikat. Dengan apa? Kebaikan. Udah bangun, dengar azan tapi hujan, ya Allah gimana caranya ya? Karena emang gak punya payung, udah aja berangkat baik pakai sejadah. Ini artinya bahwa sudah asir, terikat. Orang-orang dulu kita perhatiin, kalau kita ingat-ingat dulu zaman kita muda, pasang jam waker. Jam waker udah berapa kali kita beli di Kebayoran, rusak, jatuh, hancur, beli lagi dulu. Ada terakhir pakai handphone. Wah, handphonenya bunyi, ada alarmnya. Nggak bangun juga, pakai handphone bininya, handphone anaknya, 3 handphone bunyi. Lah kagak ada yang bangun juga dulu. Begitu kita udah jadi Al-Masjid Al-Mujahidin, kita demen ngaji, coba perhatiin.
Kita nggak pakai masang alarm. Udah ngantuk bener cuma ngomong, ya Allah besok mau ngaji, kasih kesempatan apa, saya mau jamaah. Insya Allah paginya bangun. Nggak pakai jam waker, nggak pakai alarm, enggak. Dibangunin pakai apa? Plafonnya bocor. Begitu dia lagi tidur basah, hujan. Nggak pakai jam waker, nggak pakai alarm, tapi pakai air dibangunin sama Allah. Kadang-kadang kita disuruh bangun pengen kencing, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang ingat kunci belum diambil, cuman ditengrengin doangan di pintu. Ya, tadi belum dikunci ya. Habis ada orang namu, akhirnya bangun. Itu maksudnya bangunin kita. Itu maksudnya ngingetin kita, bukan pakai alarm, bukan pakai jam waker kayak dulu zaman muda. Ini artinya bahwa orang yang kenal Allah, dia terikat, terbelenggu dari apa? Dari sesuatu yang zalim, sesuatu yang maksiat, tapi dia kemudian dijaga dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu basirun, dan hatinya bisa ngelihat. Ini kita ngomong pakai mulut apa pakai hati? Ya, bisa mulut bisa hati. Tapi kalau pakai mulut itu mah yang kita ucapin terbatas. Tapi kalau dari hati itu ngomong baik. Ada orang gemuk banget, ya kan, dalam hatinya, oh udah tahu badannya perut semua, dalam hati dia pakai minyak ambles dah minyak ambles dah, begitu kata dia. Enggak mungkin dia ungkapin, enggak, ya kan? Ini artinya bahwa innal kalama la fil fuadi, omongan itu dasarnya dari hati. Wa inna ma ju'ilal lisan, Allah ciptakan lidah kita, mulut kita bisa ngomong, alal fuadi dalila, menerjemahkan apa yang ada dalam hati. Yang terakhir disampaikan wa amalu lillahi kasirun, maka amalnya itu akan banyak. Kalau orang udah terikat kerja sama orang, terikat nyupirin bosnya, biar kata ngantuk, tetap ya namanya terikat kudu berangkat. Ya, makanya kadang-kadang suka kita lihat ada orang berhenti, ya kan, yang punya mobil turun di tengah maka gak makan. Yang di depan memakannya dokoh banget, nunduk aja. Berarti itu supirnya udah 3 hari kagak makan. Nah, ini artinya bahwa mengetahui sesuatu itu adalah karena orang terikat kepada Allah hatinya dan amalnya menjadi banyak. Wal arif billahi ta'ala wafiyun, orang kalau udah ingat sama Allah dia akan wafi. Apa itu wafi? Wafi itu kafi, merasa cukup. Dikasih air berwarna putih, alhamdulillah. Putihnya putih bening, ya alhamdulillah. Kalau ini masih ada anget-angetnya, alhamdulillah. Yang ono mah nggak ada angetnya kali ya. Ya alhamdulillah, entah ada aja kali yang anget-anget kali ya. Itu namanya orang kalau udah ingat Allah wafi, kafi, merasa cukup. Makanya anak kita kalau sore beberekan baik di speaker musola, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi. Kalau ditanya dia orang paham, pokoknya kafi. Kagak ngerti papa itu bocah, tapi lidahnya udah biasa, dia merasa cukup. Biar kata suaranya pales, suaranya kagak enak, pokoknya kapi aja. Yang kedua, wa qalbuhu zaki, orang itu hatinya akan cerdas. Cerdas dalam artian dia bisa ngelihat, oh bentar lagi mau komat menggerib, udah dikit lagi tinggal 15 detik, jangan sembahyang, jangan qobliyah. Kenapa? Nabi juga sering nggak pakai qobliyah, langsung. Kadang-kadang Isya kalau udah mendung langsung qomat.
Kenapa? Bahwa maghrib ke isya itu mudoyak itu sempit. Nah ini berarti kita cerdas, ya kan. Terakhir wa amaluhu ta'ala zakiyun, amalnya itu pasti baik. Kita lanjut di tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5, baris kelima dari atas di tengah-tengah. Wal maqalah as-salisa wal khamsun, pesan yang ke-53. Apa pesan ke-53 ini? An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani, namanya Abi Sulaiman Ad-Darani, annahu qala, beliau menyatakan, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Apa yang dimaksud dengan aslu kulli khairin fid dunya? Asal setiap urusan di dunia dan akhirat itu adalah al khaufu minallah, rasa takut kepada Allah. Karena kita rasa takut kepada Allah, maka kemudian kita hadir ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal khauf minallahi ta'ala, bahwa ketakutan itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhawwalus sahifah, dia akan datang sekonyong-konyong, dia akan datang tiba-tiba. Kadang-kadang dia nggak takut, kadang-kadang takut, kadang-kadang nggak gelisah, dia gelisah. Ini bapak-bapak sama ibu-ibu sekarang masih tenang-tenang aja, karena masih Sabtu pagi. Ya, entar siang nganterin bocah ke pondok pesantren, besok nganterin ke pondok pesantren. Anaknya yang nyantren, babak emaknya yang pada galau. Beberapa kali kita nih semalam selamatan, ini juga ada lagi selamatan anak yang masuk pesantren. Kalau kita tanya besok jam berapa berangkatnya, babanya beleberan air mata. Enggak, lu bisa nangis juga itu. Iya, orang kata Ji, kemarin-kemarin mah bocah warawiri seliweran, enggak bagaimana. Sekarang bocah mau mondok lah, hati kayaknya bagaimana ya, begitu kata dia. Ini artinya bahwa anak-anak kita, hati kita, asal permasalahan kita, dunia dan akhirat, dasarnya kita khawatir. Khawatir tuh bocah kagak makan kehabisan, khawatir tuh bocah bajunya hilang, khawatir tuh bocah nggak punya temen, khawatir tuh bocah dibully macam-macam. Makanya emaknya ntar dianterin, besok dianterin, hari Senin udah nongol lagi, lu udah makan, begitu doangan nanyanya. Ya kata babanya, udah jangan ditengok-tengokin sampai lebaran tahun depan. Ya, emaknya nangis saja, itu beleberan air mata biasanya. Ya, ini artinya bahwa asal permasalahan itu dari rasa khawatir. Di bawahnya tuh yang warna hitam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baris ke 10. Ya, la syai'an, nah itu la li syai'in, tidak ada sesuatu dalam kurungnya. Wa miftahud dunya as-sam'u, ingat bahwa segala sesuatu permasalahan itu dunia akhirat dasarnya khawatir, ketakutan. Miftahud dunya, kunci permasalahan dunia itu adalah asyabu. Apa itu asyabu? Kerakusan, ketamakan. Orang kalau udah rakus, udah tamak, pasti yang dikejar dunia. Orang kalau udah ngotot, rakus, tamak, ya kan, maka kemudian enggak ada yang lain kecuali di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat, ya kan, wa miftahul akhirah al-ju', dan ya miftahul akhirah, kunci akhirat adalah kehausan. Haus sama ibadah, haus sama pengajian, haus sama silaturahim, haus berjamaah. Rasanya amalnya masih dikit,
Tapi kalau orang dunia aja ngerasa udah kenyang, ngerasa udah punya, tapi kalau akhirat bawaannya masih kurang. Di Masjid Al-Mujahidin udah qobliyah, tambahin lagi ba'diyah. Rasanya memang belum qomat baca Quran, rasanya aus, ya kan, pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanaftahu umurul akhirah bilju, maka Allah akan bukakan pintu-pintu akhirat kalau kita merasa kurang, kita merasa haus, kita merasa lapar terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutin, wal maqalah ar-rabi'ah wal khamsun, pesan yang ke-54. Apa itu? Qila al-ibadatu lillahi hirfatun, bahwa sebetulnya ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hirfah, seni. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli jihatin, dari apa saja kita beribadah. Makanya hirfah itu artinya 3. 1 babun, 1 nafidatun, 1 tariqun. Babun berarti pintu, kita keluar masuk masjid pakai pintu, bisa nggak? Bisa. Yang kedua nafidatun, kuncinya hilang, kita lewat mana? Nafidah, jendela. Bisa kita masuk? Bisa. Keluar bisa? Bisa. Yang ketiga tariqun, cari jalan lain, jendelanya nggak bisa dibuka karena dipatenin, kuncinya hilang. Dari mana kita? Dari mana ya? Ada jalan lain, ya, atas plafon, ya kan, turun lewat terpal, itu namanya tariqun. Udah kita mau ibadah nggak ada jalan lain, begitu kita jalan karena hujan ada motor nyipret, tapi maaf airnya bau bener. Kok airnya bau ya? Lah kita udah komat, udah bismillah aja, nggak ada jalan lain kita ibadah, kita kan nggak tahu. Ntar habis sembahyang kita lewat lagi situ, emang apa airnya bau banget ya? Pas kita lihat, lah itu motor ngelindes botol aqua. Lah kita lihat, lah botol aquanya pesing, pantesan bau. Berarti baju kita jangan dipakai lagi buat sembahyang. Yang tadi udah torik, udah jalannya begitu. Tapi kalau emang misalnya ajannya masih lama, kita emang mau santai, tiba-tiba lewat tuh motor nyipret, kok bau-bau, masih ada waktu, kita pulang ganti baju. Kalau emang masih ada waktu. Tapi kalau udah kagak, udah bismillahirrahmanirrahim. Inilah hirfah, bahwa ibadah itu adalah menjalankan apa yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahanuniha al-khulwah, kunci dari ibadah kepada Allah adalah khalwah. Khalwah itu menyendiri, khalwah itu enggak berduaan. Maksudnya kita berduaan dengan Allah dengan cara menyendiri. Makanya perlu kita di rumah punya kamar sendiri, punya pangkeng sendiri, ada tempat di pojokan kita gelar sejadah. Walau bidisar, meskipun cuma selembar sejadah. Ngapain kita di situ? Sholat duha. Ngapain kita di situ? Sholat hajat. Bocah ujian kita hajat. Ngapain di situ? Hujan begini kita kemudian sholat mutlak. Ngapain? Minta keberkahan. Sebab hujan turun maka Allah turunkan keberkahan. Ngapain aja di situ? Kenapa? Karena dia kuncinya adalah kita khalwah, berduaan, tapi berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'su maliha at-taqwa, modal ibadah itu cuma satu. Apa itu? Takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa, Pak? Takwa
takut sama istri tua. Takwa itu menjalankan perintah Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah semampu kita. Kita kemarin berangkat hari Jumat, tetangga kita kurang enak badan, minta dianterin karena emang gak punya mobil, kita anterin. Karena Jumatan lewatnya rest area. Sholat di rest area, tahu sendiri rest area begitu, bukan orang tinggal, orang warawiri semua. Syarat untuk kita sholat Jumat adalah ayyukima aksar min salasati ayam. Di situ tinggal orang kampungnya, orang yang bermukim di situ, atau kemudian dia tinggal lebih dari 3 hari, maka dia sholat Jumat wajib. Tapi kalau cuma dia seliuran, maka dia nggak wajib sholat Jumat. Apalagi mau ke Bali wajian. Lah mau ke Bali lewat Jumatan, lewat baik. Kecuali makanya kita perhatiin rest area, ada rest area yang punya koneksi ke kampung, motor warawiri, orang dagang, kelihatan. Tapi ada yang rest area kagak ada jalanan, tapi ada orang. Dari mana dia nongolnya nih orang? Ya, kalau yang tadi ada jalanan, dipastiin ada orang kampung, maka kita Jumatan. Tapi kalau rest areanya nggak kelihatan, di mana ini? Kanan kiri gunung, kanan kiri jurang, dari mana orang datang? Jangan Jumatan. Cukup kita sholat zuhur baik. Karena naik mobilnya 4-5 jam, jangan cuma sholat zuhur doangan. Zuhur tapi dikosor. Yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Karena 4-5 jam di perjalanan, dipastiin asarnya juga nyampe. Asarnya kita lagi nyetir, maka asar kita majuin jadi jamak takdim. Jamak takdimnya jangan 4 rakaat kebanyakan, cukup 2 rakaat. Berarti 2 rakaat itu khusus sholat zuhur. Zuhurnya dikosor, tapi kalau jam asarnya 2, jamak takdim dan kosor. Nah ini kan beribadah semampu kita, maka Jumatannya diganti dengan salat zuhur. Ini hal-hal yang terkait bahwa fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu kita. Biasanya kita dari kamar mandi, kita buang-buang bersih-bersih selesai. Karena ini udah 2 hari hujan begini, ngerenyes saja. Asal dari kamar mandi udah dibuang, begitu pakai kain netes lagi baik, udah dol, ya kan? Kayak ada yang keluar Ji. Berarti kita wudhu lagi. Orang ada yang keluar, ganti baju. Begitu baru selangkah 2 langkah, kayaknya ada keluar lagi Ji. Udah kalau begitu mah pakein pampers baik. Agak punya pampers, pakai pampers cucu. Dilebarin dikit, ya tarik-tarik, udah sementara gue sholat subuh doangan, ya kan? Lu punya pampers nih, punya no, ya kan nih, ya kan? Daripada dia ecer-eceran, daripada najis semua, dihukumi terakhir dia wudhu, pakai pampers selesai, mau keluar mau kagak sah sholatnya. Kenapa? Udah dol, spare partnya udah nggak ada di ASMK, habis sudah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, bunyi dia terakhir. Terakhir. Karena kita janji kita mau selesain, kita mau habisin, kita masuk tuh. Tuh kan di tengah-tengah ada yang kecil-kecil barisnya. Ya kan? Kelihatan apa kagak? Kelihatan ya. Kita naik ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baris ke atas. Di tengah-tengah ada wal maqalah al khamisah wal khamsun, pesan ke-55. Apa pesannya? Qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Ini kuping kita sering dengar Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini tukang mabok.
Malik bin Dinar ini maksiat apa aja nggak pernah dia nggak kerjain. Sampai akhirnya dia berpikir, kalau saya begini aja kagak kawin, maka saya nggak bakal berubah. Maka dia akhirnya dengar bahwa Nabi pernah menyampaikan, man tazawwaja faqad kamulat nisful iman. Orang yang menikah maka dia menyempurnakan iman yang setengah. Dia beranggapan imannya setengah-setengah karena dia tukang mabuk. Kalau dia menikah, insya Allah ada bininya, mabuknya nggak terang-terangan, ngumpet di dapur misalnya, ngumpet di pangkeng misalnya, ya kan. Akhirnya Malik bin Dinar ini punya anak namanya Fatimah. Fatimah umurnya nggak lama, dia cuma sampai 3 tahun. Tapi hebatnya umur 2 tahun Fatimah ini tahu babanya tukang mabuk. Karena dia udah punya anak, ini Malik bin Dinar mabuknya nggak terang-terangan, ngumpet, ya kan, di samping pohon sengon, ya kan. Tapi ini si Fatimah di mana aja babanya ngumpet dia pasti tahu. Apa kata Fatimah? Ya abati khudi, mbak sini botolnya, mbak sini botolnya. Pasti ketemu ngumpet di dapur. Itu orang tua kalau anaknya udah minta botol, nah iya dah, ya kan. Itu botolnya dibalikin, keluar isinya, botolnya dikasih lagi babanya. Jangan mabuk mbak. Begitulah Fatimah setiap ketemu sampai akhirnya umur 3 tahun dan dia wafat. Malik bin Dinar stres. Sebab apa? Dia mabuknya jarang-jarang karena Fatimah. Fatimahnya udah nggak ada, tambah mabuk lagi, balik lagi dia. Tapi akhirnya malamnya ketika dia lagi mabuk kecapean, akhirnya merem itu dia mimpi kemudian fazil zalatil ardu zilzalaha, dia dalam keadaan kiamat, semua dibalikin, orang pada kocar-kacir, dia juga lari. Ketika lari fawaqa subanan, ketemu ama ular gede. Begitu ketemu sama ular gede, ini dia kayak mau dimakan. Lari Malik bin Dinar, ini ularnya tambah kenceng. Begitu lari ketemu kakek-kakek tua, namanya orang panik, dia ngomong, kek tolongin saya, ada ular mau makan saya. Apa kata kakek-kakek? Ara'aita ini dhaifun, emang lu kagak lihat gua mah aki-aki mah nggak bisa nolongin. Kalau mau teriak nolongin sama yang muda-muda Akhirnya dia lari ketemu persimpangan. Persimpangan kiri penuh dengan api berkobar-kobar, persimpangan kanan ini penuh dengan pepohonan. Tapi dia di jembatan. Orang di bawah lagi ada yang ngipas-ngipas, orang di bawah ada yang lagi ngerajut, orang di bawah ada yang lagi baca Quran, orang di bawah ada yang lagi main-main. Tapi dia nggak bisa turun, tetap aja dikejar. Akhirnya apa? Begitu dia ngelihat ke bawah ada anak kecil. Ini anak kecil ternyata bocah. Pas dilihat lah itu mah Fatimah. Teriak, Fatimah tolongin baba, tolongin baba. Itu Fatimah dalam cerita di sini. Ini mah biar cepat aja diceritainnya. Fatimah akhirnya ngapa? Itu langsung loncat. Tangan kanan megang babanya, tangan kiri mukul itu ulernya. Jangan dibayangin bocah umur 3 tahun nyelamatin babanya. Jangan dibayangin bocah umur 3 tahun mukul ular. Gimana mukulnya ya? Tuh kalau mukul nggak dicatek dia. Jangan dipikirin begitu. Anak bisa jadi syafaat buat babanya. Anak bisa jadi penolong buat emak babanya. Disinilah kemudian Fatimah nolongin babanya. Malik bin Dinar ditanya, ngapa mbak? Tahu nggak itu siapa ular yang mau makan? Nggak tahu. Kata Malik bin Dinar, kata Fatimah, itulah amal-amal yang salah. Itulah kemaksiatan yang didiemin.
Kemaksiatan kudunya dilawan. Kalau nggak dilawan, dia jadi ular gede yang makan kita. Bapak ketemu tadi kakek-kakek yang tua, ketemu, tapi dia nggak mau nolongin. Itulah amal soleh kita. Amal soleh kita kalah dengan amal yang salah tadi. Amal soleh kita pengen ngaji, ayolah ngaji, duluan dah, ntar gue nyusul. Akhirnya lama-lama gering dia. Lu ngejemaah duluan dah, kan nih motor nih kehujanan. Padahal dia dulunya jamaah, karena punya motor baru kagak jamaah. Itu lama-lama isut, amalnya kisut, lama-lama kayak aki-aki tadi. Makanya di sini disebutin, ayo kita hilangkan rasa-rasa maksiat, kita kalahin dengan rasa-rasa ibadah. Selama kita masih hidup, ya kan, maka amal kita kemudian akan terus ngikutin kita. Tadi ada dua yang ngikutin, ada ular, ada kakek-kakek. Maka amal-amal yang soleh mudah-mudahan bisa ngalahin amal-amal yang salah. Maka kemudian di antara amal-amal yang salah, yaitu satu adalah al-hasadu, hasad kepada orang, dengki kepada orang. Tetangganya masang parabola, dia nggak mau kalah, dia masang koyo, nggak mau kalah dia. Itu namanya hasad. Tapi yang kita jaga adalah al-hirsu wal qanaatu wan nasihah. Rasa cukup, rasa kemudian kita sudah cukup karena Allah, dan kita nasihat. Allah bisa kasih nasihat kita lewat apa aja. Maka kata Nabi, kafa bil mauti wa izon, cukuplah kematian sebagai yang akan menasehati kita. Maka selesailah alhamdulillah bab ketiga yang sampai 55 pesan lagi. Mudah-mudahan nanti kita ketemu, kita masuk babur rubai, bab yang keempat. Ini lebih banyak lagi, dia ada sab'ah wa salasun, ya, enggak banyak, ada dikitan 37, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan anna Allah ya taqammad ya rahmah, Allah tujukan rahmat kepada penulis kitabnya dan kita yang belajar, insyaallah mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu, dan kemudian Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita semua, amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana ya Allah bi ziyarati Makkah al-musyarrafah wal Madinah al-munawwarah wa ziyarati qabri rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul kubra wa Aisyah ridha wa man bi'il ba'i wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.